Indonesia berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945. Seluruh rakyat Indonesia menyambut peristiwa tersebut dengan sukacita. Bahkan, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia memunculkan peristiwa-peristiwa heroik dari berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi memicu semangat pejuang-pejuang bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah. Anak-anak, siapakah yang berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yuk kita pelajari bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi belajar bersama Bu Eka. Di video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran kedua. Namun sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan oleh video-video pembelajaran berikutnya. Anak-anak, masih ingatkah kamu bahwa kalor dapat mengubah wujud benda? Ya, perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Contoh perubahan wujud benda adalah proses mencair, menguap, dan juga menyublim. Ketiga proses tersebut terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar. Bisa dipanaskan atau didiamkan. Sementara itu, proses membeku, mengkristal, dan mengembun terjadi karena benda-benda yang berubah melepaskan kalor ke lingkungan sekitar atau didinginkan sehingga dapat berubah wujud. Coba sekarang kita amati gambar-gambar berikut ini ya anak-anak. Nah, kalian lihat lilin yang meleleh ketika ada api itu termasuk peristiwa perubahan wujud benda yang bagaimana ya? Ya, itu adalah peristiwa mencair. Kemudian, nah ini gambar apa ini? Ini adalah gambar embun di pagi hari anak-anak. Nah, embun di pagi hari ini termasuk proses perubahan wujud benda yang bernama mengembun. Kemudian, nah ini menjemur pakaian yang awalnya pakaiannya basah menjadi kering. Itu adalah perubahan wujud benda apa? Ya, menguap dari cair menjadi uap. Kita ke gambar berikutnya. Nah, pemanfaatan kapur barus atau kamper. Lama-kelamaan, butiran-butiran kamper atau kapur barus ini akan mengecil. Kemana ya? Iya, dia akan menjadi gas. Nah, proses perubahan wujud benda dari padat menjadi gas dinamakan apa? Iya, menyublim. Yang berikutnya, nah ini adalah es kering anak-anak. Es kering ini, perubahan wujud benda yang dialaminya apa? Yaitu mengkristal dari gas menjadi padat. Yang terakhir, nah ini adalah danau yang membeku, air terjun yang membeku. Ini termasuk proses apa ya? Ya, membeku dari cair menjadi padat. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Anak-anak, setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh muda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok.
Pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke daerah Rengas Dengklok. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda yang terdiri atas Soekarni, Wikana, dan Hairul Saleh dengan golongan tua yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Tujuan para pemuda membawa Soekarno-Hatta ke daerah Rengas Dengklok yaitu agar beliau berdua tidak terpengaruh oleh Jepang. Selain itu, tujuannya yaitu mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, Mr. Ahmad Subarjo menengahi golongan tua dan golongan muda hingga diperoleh kesepakatan bahwa proklamasi akan diadakan esok harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Akhirnya, setelah ditengahi oleh Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta untuk merumuskan naskah proklamasi. Perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anak-anak, akibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Mereka menyambut dengan antusias, dengan sukacita, dengan penuh gembira. Nah, mereka menyebarkan berita ini ke seluruh pelosok negeri. Nah, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan ini membuat para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain dengan menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Wartawan kantor berita Domai, sekarang nama kantornya menjadi Kantor Berita Antara, Syahrudin berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio, Waidan B. Palenewan. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada F. Bush untuk segera disiarkan melalui radio. Yang berikutnya, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Nah, ada Harian Suara Asia di Surabaya, itu merupakan koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya masing-masing. Yang kedua, ada juga sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada rapat raksasa di lapangan IKADA, Ikatan Atletik Jakarta, pada tanggal 19 September 1945 untuk menyambut kemerdekaan. Ini berarti 1 bulan pasca pembacaan teks proklamasi. Kemudian, usaha untuk menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Antara lain ada di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan juga Sumbawa. Anak-anak, sekarang tugas yang pertama, kalian buka buku paketnya halaman 92 ya. Nah, kalian menggali informasi berdasarkan bacaan dengan menggunakan adik Simba. Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak,
Peristiwa pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang menjadikan bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat. Seluruh rakyat Indonesia pun menyambut dengan penuh kegembiraan. Ayo kita tularkan semangat kemerdekaan dengan menyanyikan lagu berikut. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Anak-anak, lagu yang berjudul Hari Merdeka ini diciptakan oleh H.S. Mutahar. Sekarang coba anak-anak berlatih di rumah menyanyikan lagu ini ya. Direkam, kemudian dikirimkan ke gurumu. Anak-anak, dapatkah kamu melakukan gerakan tari diiringi dengan lagu Hari Merdeka? Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan gerak tari? Iya, gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Pada saat melakukan penampilan gerak tari, akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik dapat mengatur tempo gerak sebagai pengiring dan juga memberikan suasana, serta sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Selain musik atau iringan tarinya, keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari memperagakan gerak tari. Apakah kamu masih ingat apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari. Menurut jenisnya, ada 3 bentuk karya tari yang perlu kamu ketahui sebelum kita lebih lanjut membahas tentang pola lantai, anak-anak. Nah, ada 3 bentuk karya tari, yaitu karya tari tunggal, karya tari berpasangan, dan juga tari kelompok. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari saja. Yang berikutnya adalah tari berpasangan, di mana tari ini dibawakan oleh 2 orang penari. Dan yang ketiga adalah tari kelompok. Tari kelompok ini adalah tari yang dibawakan lebih dari 2 orang penari. Anak-anak, pola lantai yang pertama yaitu vertikal, di mana penari membuat formasi lurus ke depan dan ke belakang. Kemudian ada horizontal, di mana penari membentuk formasi lurus ke samping, dan diagonal, yaitu membentuk garis yang menyudut ke kanan atau ke kiri. Berikutnya ada pola lantai segitiga, dan ada pola lantai segi empat. Kemudian pola lantai zigzag yang membentuk huruf Z. Yang berikutnya adalah pola lantai lingkaran. Nah, tentu saja dia membentuk pola lingkaran ya anak-anak. Kemudian setengah lingkaran dan membentuk angka 8. Anak-anak, inilah latihan soal untuk hari ini. Nah, ada 15 soal. Silakan anak-anak kerjakan, kemudian dikirimkan ke WA guru kalian masing-masing ya. Anak-anak, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel pembelajaran ini agar kamu tidak ketinggalan oleh video-video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa!